Apalagi yang ukti-ukti selamat menjalankan ibadah Ramadan. Yang nggak ukti, yang nggak cantik, terserah kalian mau lebaran duluan ya nggak apa-apa. What's up everybody, balik lagi bareng kita di channel Nocturnal. Dan kali ini ketemu kita lagi. Dan kita sekarang anjing. Kita sekarang mau bahas apa nih enaknya nih? Gua gak bahas rokok dan alkohol sih. Iya gak sih? Rokok dan alkohol. Gini, kan kita sebagai perokok nih, Iya. pasti dapat. Alkoholik juga sih. Iya sih. Iya pasti juga dapat entah dari orang lain. Stigma buruk lagi nih kayaknya nih. Emang? Dari kalangan luar nih. Gue gak tahu buruk atau baik ya maksud mereka, cuma gini. Pasti kita pernah ngalamin ada yang bilang kenapa sih ngerokok gitu? Kenapa sih lu minum? Nanti kalau pas kita atau depresi, kita sedih kan sering ya. Kalau ada masalah ngapa sih harus ngerokok, harus minum kan gitu. Biasanya sih menurut gua kalau dan mereka mungkin perokok itu kan emang ganggu ya. buruk juga menurut maksudnya mereka. kan tetap ganggu ya. Bagi Yang orang nggak ngerokok, perokok pasif juga. Maksudnya perokok pasif kan dia nggak ngerokok tapi nikmatin asap juga, asap perokok juga. Nah, menurut gua ya emang ganggu kalau kita nggak tahu tempatnya. Maksudnya Ya kadang-kadang sih, ada yang nyari smoking area ada sih. Iya. Jadi maksud gua juga kalau di tempat umum kan ya tahu tata keramanya sih, sopan santun lah. Kapan gua harus ngerokok, kapan gua harus enggak. Mereka tuh mikirnya kalau perokok itu identik dengan yang nggak tahu tempat. Maksud gua sembarangan tempat mereka ngerokok. Jadi di tempat umum udah ada nih smoking areanya, tapi dia nggak gunain fasilitas yang udah disiapin oleh tempat umum itu sendiri. Contoh di bandara, di stasiun kan ada smoking area juga. Ada sih. Kayak tapi lebih ke nggak sih? Lebih ke kalau perokok itu lebih kayak apa ya? Nakal. Iya nggak sih? Perokok peminum tuh kayak Ya dipandang nggak baik sih. Dipandang nggak baik, apalagi kalau dia cewek. Iya sih. Kan gitu. Padahal kan nggak semua perokok peminum itu orang yang nggak baik. Iya. Menurut gua. Emang. Baik enggaknya kan tergantung di attitude mereka masing-masing sih menurut gua. Terus menurut gua ya emang bahaya sih merokok itu kan emang bahaya ya. Kita dia orang goblok mana sih yang nggak tahu anjing kan Iya sih. di bungkusnya kan juga ada. Merokok membunuhmu, tapi kan gak cuma rokok doang yang membunuhmu, cintamu. Waduh. Walah, cinta. Yuk, kureng. Kita mah kureng kalau masalah cinta yuk. Gue juga pernah baca nih artikel. Ya. Bagi yang orang yang kecanduan rokok itu bisa membuat relax pada pikiran juga bisa ikut relax, enjoy. Mengurangi Tapi efek beban. sampingnya juga bisa merusak otak. Itu kan yang punya otak ya. Kita kan nggak ada otak. Jadi nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong otak. Makanya kan kita nggak ada otak. Makanya gua ngerokok terus. Kan gua nggak ada otak kan gitu. Gue nggak tahu rusak gitu. Udah rusak dari sononya emang. Kuring. Terus menurut gue dari memang semua kan ada efek sampingnya ya. Iya sih, baik buruknya ada sih semuanya. Terus bagi mereka yang cuma ngejudge orang perokok itu jelek, maksudnya nakal gitu, mereka nggak tahu apa sebabnya gitu. Oh, mungkin gini, mereka itu tanpa tahu apa alasan mereka ngerokok, apa alasan mereka minum, tapi dia itu udah ngejudge seolah-olah kalau dia itu buruk nakal nih. Karena apa yang dilakuin mereka. Iya. Apa yang mereka lakuin kan. Iya. Menurut gua. Tapi gua mulai ngerokok dari SD sih Nyet. Sama anjing. Tapi gue masih sembunyi itu. Dari SD gue juga sembunyi, tapi belum merokok aktif sih, cuma sekedar dari SD sampai SMP tuh kayak yang sekedar gue keren nih kalau ngerokok kan gitu. Emang itu kalau ngelihat orang dewasa ngerokok tuh emang kayak keren gitu, kayak laki banget kan gitu. Beda anjing. Iya sih. Kayak gimana ya, kayak
enjoy aja sih, keren gitu pokoknya. Itulah awal-awal kehancuran menurut gue. Menurut Emang, awal-awal kita kehilangan otak. Iya emang coba-coba ya. Lah kok enak gitu. Enggak, emang pertama tuh menurut gue emang yang nggak ngerokok, ngerokoknya nggak ada alasan gitu maksudnya. Cuma buat bikin Keren-kerenan. Paling bertahan berapa bulan sih anjing gitu. Ya tapi dari situ Soalnya dia nggak bisa nikmatin apa gimana vibes-nya ngerokok itu nggak ada. Dia nggak bisa nikmatin karena mereka cuma buat keren-kerenan biasanya. Iya sih buat keren-keren. Gue Gue dulu juga gitu soalnya. nggak bisa ngerokok juga, maksudnya gue megang gini udah kelihatan gue nih gitu kan, padahal juga nggak keren-keren banget kan. Kelihatan gue nih. Iya kelihatan gue nih lagi ngerokok nih kan gitu. Kayak keren gitu, puring tapi. Lu pernah ngerokok di motor gak sih? Oh sambil ngendarain motor gitu, pakai gue- motor iya. ngerokok gitu. Gue itu menurut gue buat keren-keren. Gue soalnya juga gitu dulu. Kayak apa ya, kayak cowboy. Iya, Maksudnya maksudnya nggak ada enaknya anjing. cowboy modernnya pakai Harley gitu, padahal kita pakai bebek juga, motor bebek yang nggak kenceng juga, nggak keren juga, tapi vibes-nya. Kalau itu sih menurut gue itu memang salah sih. Juga nggak ada enaknya soalnya kan percuma gitu. Gue isep juga anginnya kenceng anjing. Anginnya kenceng, asapnya hilang, rokoknya cepet habis, tapi menurut gua keren. Iya. Diliatin orang gua keren, padahal gak sama sekali. Terus menurut gue kan setiap orang memang ada alasannya ya. Terbalik. Iya. Terlepas Dibalik. terlepas apa yang dari yang mereka kecanduan lakuin. yang sok keren itu. Dulu emang gue pas sok main-main SMP SD kan Tongkrongan, coba rokok kan. tongkrongan pasti coba-coba. Karena menurut gue cuma buat keren-kerenan. Gue sempat berhenti rokok itu kelas 3 SMP sampai kelas 1 SMA. Nah, kelas 1 SMA. Udah termasuk keren sih. Kalau gua dari SD kelas 4 dulu terus sih, cuman buat keren-kerenan, tapi begitu gua gede baru tahu gua cara nikmatin rokok, vibes. Iya, sama. Gue juga gitu. Buat gue kalau merokok itu emang bikin relax sih. Kalau emang kita kecanduan gitu. Pas kita ngisep rokok itu emang apa ya namanya? Banyak ide-ide yang keluar gitu. Nggak tahu kenapa. Kalau nggak ngerokok tuh nggak bisa mikir anjing menurut gue. Apa emang karena kecanduannya atau dari kandungan Setiap rokoknya hisapannya. sih? Menurut gua sih, apalagi kalau sekarang gua lebih suka kalau pengen cari inspirasi sih ngerokok ditemenin kopi sih, kopi hitam. Dah itu. Iya. Emang iya sih, tapi emang bahaya. Tapi ya gimana gitu. Menurut gua rokok, kopi adalah pasangan yang tepat. Korek sebagai selingkuhannya. Waduh. Alik. Orang ketiga lagi. Jadi sudah kolaborasi yang pas menurut gua. Terlepas dari gua kecanduan atau enggaknya, tapi gua ngerasa bisa mikir, gua ngerasa bisa ada inspirasi ketika gua ngerokok sambil ngopi sih. Lu pernah denger gini gak sih pas mungkin sama cewek lu atau siapa gitu, orang yang gak kenal, mungkin dia bilang, pertama dia pasti bilang, kenapa lu ngerokok gitu kan? Iya sih, pernah sih ada yang tanya gitu sih. Pokoknya sejenis pertanyaan gitu. Terus pertama kita jawab, gua ya nggak apa-apa, lagi mikir aja, lagi stres gitu mungkin. Tapi di balik itu orang yang ngerokok cuman pengen kelihatan keren dan orang yang ngerokok emang lagi stres beda. Iya. Enggak, bentar. Kita jangan masuk ke situ dulu. Iya. Gini. Ntar mereka pasti jawabannya gini. Kalau emang lagi ada masalah, kenapa lu gak berdoa? Iya, pasti jatuhnya ke ibadah lagi tuh. Iya, menurut gua juga udah berdoa nyari jalan keluarnya, cuman rasanya kuring aja. Kalau ini ya menurut gue, kalau menurut gue sih semua orang kan healing beda-beda nih. Contoh kecil aja lah. Lu kalau batuk, ada orang kan beda-beda nih obat. Ada yang minum obat baru bisa sembuh. Ada orang yang cuma istirahat langsung sembuh. Aja bisa. Iya sih. Nah menurut gue sama kayak itu. Mungkin lu kalau ada masalah ibadah cukup buat lu gitu. Yang tahu. Maksudnya lu dengan ibadah aja udah cukup, masalah lu tenang gitu. Iya.
nggak ada yang salah menurut gue juga. Emang itu bener ibadah buat tenang cuy. Tapi Iya sih. di dalam kasus gue dapat ketenangannya, tapi gue nggak dapet caranya. Cara buat mecahin masalah. Cara penyelesaian masalah ini harusnya gimana? Iya sih. Ya, Soalnya ya percuma kalau lu berdua doang nggak usah anjing. kalau menurut gue sih beda jalur sih Nyet. Kalau Iya. doa sama ibadah tuh emang kewajiban. Kalau gua ngerokok sambil itu cari jalan keluarnya. Kita Kan- buat mikir sih. Kan nggak Lebih langsung juga lu berdoa, lu ibadah dapat jawabannya kan nggak gitu juga. Maksudnya nggak langsung dapat di situ juga. Iya kan nakutin anjing. Masa Iya sih lagi jawab. Ya gua gini, ya gini. Ada suara dari ya gini. Kan jadi bingung. semaput. Aduh, Iya, pingsan. Iya. kurang. Semaput anjing. Semaput sama dengan pingsan sama dengan ya menurut gua itu jalurnya masing-masing sih. Ibadah itu emang kewajiban lu minta sama Tuhan lu masing-masing kan. Tapi kan jawabannya menurut gua sendiri yang perokok kalau ada masalah ataupun lagi pengen ngilangin stres. Jawabannya kan nggak pasti langsung pas waktu kita doa dan ibadah Kita kan. mencari jawaban kalau emang itu betul kan berarti kita tetap lanjut. Maksudnya ada rasa ingin dilanjutin gitu. Nggak ada halangan maksudnya. Iya, kita nemu jalan keluarnya masalah ini gimana nyelesainnya gitu. Terus gue juga punya sedikit fun fact sih. Orang perokok stres sama orang perokok yang nikmatin hasil. Iya sih. Lu pernah lihat bapak lu ngerokok nggak sih kalau dia lagi stres? Pernah sih. Gimana? Ya kayak bisa gini. Terus kayak mikir banget, dalam banget. Iya. Kayak mikir dalam banget kan gitu. Terus tapi menurut gue itu ada jamnya lagi. Iya sih. Rata-rata kalau ngelihat bokap gua ngerokok sih yang pas waktu gua liatnya gitu ya, biasanya malam sih. Iya, pas stres kan. Malam, Jam-jam 12 ke atas. hening kan dia sendiri ngerokok. Gua liatin narik napasnya dalam. Penuh. Napas penuh dengan mengisyaratkan sesuatu kan buat gua, dan gua gak berani tanya juga. Iya emang. Disembur modar gua. Modar nih, mampus gua disembur. Terus orang yang bahagia masih menikmati hasil dari suatu pencapaiannya. Merokoknya tuh santai. Sambil selengekan. Enggak, walaupun sendiri gitu. Itu pasti kayak gini. Contoh nih. Nggak ada beban gitu. Beda, nariknya beda, ngisepnya beda. Enggak, ngisepnya cuma dikit. Buangnya yang banyak anjing. Kayak wah, lebih kayak asap kebahagiaan. Aduh, gimana nih? Iya sih. Terlepas dari rokok kan biasanya stigma buruk dari alkohol. Kalau alkohol emang sulit menurut gua karena kalau menurut gua kan di agama gua rokok sulit banget sih lu. Rokok itu makruh ya menurut gua, di agama gua nih. Iya. Kalau emang alkohol kan emang dari sananya haram gitu. Hammer ya pemirsa. Kan emang haram ya. Tapi lanjut gimana ya? Ya gimana ya? Enak sih. Enggak, menurut gua emang bisa membuat chill. Gimana ya? Gua mencoba relax. Bukan melupakan. Membuat gua relax sejenak untuk melupakan masalah. Merefresh kayak gimana ya bahasanya? Kalau yang ada masalah sejenak gimana ya? Soalnya kalau lu mikir pas ada masalah tuh nggak bakal bisa ketemu menurut gue. Nyeleh nih opo sih? Anjing. Nyeleh nih. Nyeleh nih. Pasrah. Apa ya? Bukan sih. Kayak yang ya udah ntar dulu deh gua mikirnya. Gua mau relax dulu nih kan gitu kan. Ntar abis ini kalau gua pengen nge-refresh sih menurut gue. Iya sih, nge-restart. Chill sebentar. Di-restart palanya. Lebih entah kalau udah gue biasanya soalnya kalau kita pas kobam gitu. Iya. Kan soalnya kalau sama temen kan bisa lebih berkata jujur. Iya, lebih berkata jujur juga dan lebih lu bisa ngebayangin sesuatu yang sebelumnya nggak lu bayangin sih, kayak gimana, kayak halusinasi juga sih, tapi nggak parah. Enggak, cuma soalnya kita bisa membuat
pengakuan gitu kalau ada di beban. Soalnya kita Dan kalaupun lu ngobrol lebih jujur, temen lu yang lu ajak ngobrol kadang tahu gimana pemecahan masalah lu, jalan keluarnya gimana, kadang lebih tahu. Maksudnya kan kalau lu ngobrol jujur kan jadi gampang nyarinya kan gitu. Emang gitu. Terus menurut gue juga lebih gimana ya, kalau kita tuh lebih relax, enjoy karena menjalaninnya. Kalau kita pas sober gitu kayak lebih nggak bisa jujur, soalnya mikir, ada yang ditutup-tutupin dan ada yang ngeganjel juga sih. Nah, menurut gue kita tuh bukan butuh anunya sih. Kadang-kadang kita bukan butuh jawabannya, kita cuma butuh pendengarnya. Butuh istirahat sebentar dari masalahnya sih. Butuh pendengar mengeluarkan beban. Kalau gue sendiri sih terlepas dari itu tadi, maksudnya gue ngerokok, gue minum, pertama dulu juga pengen kelihatan keren. Iya emang. Semuanya berawal dari pengen kelihatan keren. Tapi makin kesini kok makin nggak keren. Tapi makin kalau ada masalah gue harus gitu. Mungkin ya masalah sih menurut gue juga ngerti kok kalau itu salah. Seharusnya dari dulu gue nggak ngebiasain kalau gue lagi ada masalah, gue lagi mikir kerjaan ataupun mikir apa yang memang lagi berat, harusnya nggak lari di situ. Tapi ya gimana, emang udah. Soalnya dulu, ya emang dari dulu gimana ya, bisa chill, bisa relax dari itu tadi. Iya, kayak kebiasaan di masyarakat sih. Setiap ada acara gitu, pasti ada kayak gitu. Pesta undangan, udah kawinan, kayak, apa ya namanya? Gitu. Kayak budaya. Sebenarnya gimana ya kalau menurut gue? Menurut gue di semua tempat Indonesia sih. Di mana-mana tuh ada kayak gitu. Itu bad culture tapi good habits. Iya. Di situ. Waduh, apa tuh artinya? Ya itu menurut gua budaya yang gak baik. Tapi terkadang lu dapat sesuatu di lingkungan itu. Maksud gua dapat something yang terkadang orang-orang yang kayak gitu lebih jauh deh mikirnya. Maksudnya lebih pola pikirnya lebih kebuka, lebih open minded. Kalau ada orang yang ngobrol gini-gini, gimana ya? Dari diskusi pas itu tadi. Menurut gua mereka melakukan kesalahan itu lebih banyak pengalaman daripada yang lebih banyak jam terbangnya sih menurut gua kalau mereka. Menurut gua alkohol emang nggak nyelesain masalah, apalagi es teh kan. Waduh. Es. Gue nggak nyampe tuh anjing. Apa tuh? Alkohol emang nggak nyelesain semua masalah, apalagi es teh. Nggak tahu. Iya, bego. Kurang. Alkohol aja nggak bisa nyelesain masalah, apalagi lu minum es teh. Astaga, kurang. Mau lu jadi orang mah ngerokok dulu lah, sebat. Iya. Ya ampun Tuhan, tabahkanlah hatiku. Buat para perokok dan para alkoholik, pecinta alkohol. Menurut gua sih, pandangan gua, kalau lu pas waktu ngerokok, pas waktu minum tahu tempat, nggak di sembarang tempat lu minum, lu ngerokok, nggak apa-apa sih Nyet, kan lu ngerokok tahu tempat, smoking area ada kan biasanya smoking area. Nah ya udah, lu tahu tempat aja menurut gua, dan lu nggak ngerugiin mereka menurut gua gitu. Kadang kita malah bayar ya. Waduh, nggak tahu nih kalau itu. Ya tergantung acara siapa kan gitu. Kadang memang mereka yang mikir kalau merokok itu jelek, kalau mabok itu jelek. Ya memang mereka jelek emang iya, tapi mereka kan dari dulu kalau ada masalah bisa selesai tanpa itu menurut gua. Ya, kalau ngelakuin nggak tahu fakta di mereka yang penikmat sama orang yang pengen kelihatan keren. Nanti kalau udah mabok arogan, bikin rusuh, bedanya. Iya beda sih. Kalau gue sih lebih ke tipe yang kalau udah chill ya udah, gue istirahatin badan gue, pikiran gue. Kalau mabok tidur, udah. Iya emang. Jadi gotongan teman. Nggak ngebegal juga gue kalau udah mabok kan gitu. Kan ada ya yang habis mabok terus bikin rusuh kan ada. Banyak ngerepotin temennya juga banyak. Jadi yang nggak perlu nggak boleh ditiru kan seperti itu kan, yang lu mabok terus bikin rese. Banyak temen gue juga ada nih. Menurut gue sih gitu.
Terus sekarang pesan gue bagi para perokok dan pemabok, lanjutin aja, mabok enak kok. Oh iya. Tapi lu harus tahu di mana tempat lu mabok, di mana tempat lu ngerokok. Yang penting lu nggak ngerepotin orang, nggak bikin rusuh, nggak bikin chaos keadaan. Iya, Menurut gua sih gitu. yang penting bertanggung jawab. Buat para yang newbie, baru nyobain alkohol, nyobain rokok, kalau lu rese, bukan temen gua lu. Kalau gua punya temen anjing. Gua kan gak punya temen. Kalau bagi yang nyubi-nyubi lah, terserah kalian. Yang penting gua pesen gak usah ngerepotin orang, gak usah bikin rese di jalan. Kalau lu merasa keren, itu nggak keren sih. Salah menurut gua. Kalau lu ngerasa keren, kalau lu rese di jalan habis mabok, bikin onar di sembarang tempat, lu salah. Itu emang lu mabok bikin Emang tambah nyali lu. Adrenalin lu kan kepacu, Anu. Nyet. Kalau nyubi kan biasanya gitu, dia biar nyali ke batu amer kan menurut gua kan gitu. Giliran direse orang beneran kabur. Saya kabur kan gitu menurut gua. Menurut gue gue nggak punya pesan buat para peminum dan perokok sih. Menurut gue itu terserah lo, itu Fun-fun pilihan aja sih. juga. Kalau gue buat orang yang ngejat jangan dipukul sama rata juga sih, Nyet, menurut gue. Karena nggak semua orang mempunyai healing yang sama kayak lo. Ya kayak tadi, beda healing aja cuy. Kayak Iya sih. ada yang pilek cuma tidur sembuh, ada yang harus minum pakai obat obat, ada yang berhari-hari. Obat apa dulu nih? Waduh, cuy. Ya pokoknya ya itu. Jangan dipukul sama rata, terus jangan gampang ngejudge orang aja sih. Kalau semua perokok itu nakal, emang iya sebagian besar nakal, emang. Ya mayoritas mereka mungkin mikirnya pemabok, perokok itu sampah sih, Nyet. Tapi menurut gua nggak semua sampah. Sampah juga bisa dijadiin pupuk kalau yang ngolahnya bener kan Iya, gitu iya. kan. Bener banget. Ya udah, gitu aja dulu. Selamat Ramadan cuy. Oh iya. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan. Selamat berpuasa. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kalau yang enggak ya terserah. Apalagi yang ukti-ukti, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Yang enggak ukti, yang enggak cantik, terserah kalian. Mau lebaran duluan ya nggak apa-apa. Terus tetap semangat bagi yang berpuasa dan berbuka di waktu zuhur dan berbuka lagi di waktu maghrib. Yang Tetap semangat. denger azan langsung berbuka puasa, terserah. Lakukanlah. Thank you for attention. Jangan lupa lu komen, lu subscribe, lu share ke teman-teman lu. Kalau emang ini konten berfaedah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Lu komen gimana baiknya, salahnya di mana, dan dukung channel kita agar selalu berkembang dengan obrolan-obrolan yang nggak jelas ini. And see you next time.